Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial ini dibuat sebagai suatu pengantar dari materi pembelajaran tentang topik indikator mutu di fasilitas pelayanan kesehatan. Harapan saya setelah saudara menyimak video ini, nanti lebih lanjut dapat mempelajari materi-materi yang sudah diceritakan di dalam kelas perkuliahan daring. Nah, ada 3 subtopik yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama tentang pengertian dan jenis pasienkes, yang kedua tentang indikator, standar, dan mutu. Kemudian yang ketiga adalah tentang indikator mutu fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan atau disingkat pasienkes atau paskes adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten, kota maupun pemerintah daerah provinsi, dan atau masyarakat. Masyarakat ini bisa perseorangan atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, definisi ini mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan tadi menyelenggarakan upayanya berupa promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Selanjutnya, fasilitas pelayanan kesehatan juga dibedakan dalam upaya pemberian upaya pelayanan kesehatannya, itu meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan perseorangan adalah misalnya yang pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien. Ini umumnya kuratif dan rehabilitatif. Nah, sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat ini biasanya diberikan oleh puskesmas, walaupun puskesmas juga tidak menutup kemungkinan atau juga memberikan pelayanan kesehatan perseorangan. Nah, pelayanan kesehatan masyarakat ini umumnya terkategori menjadi jenis pelayanan promotif maupun preventif, seperti misalnya posyandu, kemudian penyuluhan dan lain sebagainya. Nah, adapun jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan menurut peraturan pemerintah nomor 47 tadi tahun 2016 itu ada 10, antara lain: 1, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan seperti eh, dokter praktik, bidan praktik, dan lain sebagainya, seperti misalnya home care juga yang diselenggarakan oleh perawat misalnya. Kemudian yang kedua adalah puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah klinik. Kemudian yang keempat adalah rumah sakit. Rumah sakit ini dikategorikan juga menjadi beberapa kelas atau tipe, seperti rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B, dan tipe A. Nah, selanjutnya adalah yang kelima adalah apotik, kemudian unit transfusi darah, kemudian laboratorium kesehatan, optikal, pemberi pelayanan kacamata seperti itu, kemudian fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, ini mungkin seperti pelayanan atau upaya kedokteran forensik seperti itu, mungkin yang berkaitan dengan pengungkapan penelusuran penyebab-penyebab kematian terhadap kasus-kasus tertentu, kasus-kasus hukum tertentu seperti itu. Kemudian ada fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Nah, berdasarkan PP nomor 47 tahun 2016, stratifikasi atau hierarki dari fasilitas pelayanan kesehatan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tingkat pertama, kemudian yang kedua adalah
yang berikutnya adalah tingkat yang kedua, kemudian yang berikutnya adalah tingkat yang ketiga. Nah, yang pertama ini memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya pelayanan kesehatan dasar. Contohnya adalah puskesmas, klinik, dokter praktek mandiri, bidan praktek, seperti itu. Nah, kalau untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua, ini memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya spesialistik, seperti misalnya rumah sakit tipe C. Spesialistik ini paling tidak ada 4 dasar yang spesialis. 4 dasar itu spesialis penyakit dalam, kemudian spesialis penyakit bedah, penyakit anak, dan opjin gitu. Nah, berikutnya untuk yang tingkat ketiga atau jenjang yang ketiga itu memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik. Ini biasanya adalah rumah sakit tipe B dan rumah sakit tipe A. Nah, pelayanan yang diberikannya seperti misalnya subspesialistik itu bedah saraf, misalnya. Habis itu udah ada, kemudian beberapa subspesialistik lainnya. Nah, untuk yang tingkat kedua, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan tingkat ketiga, selain memberikan pelayanan kesehatan yang subspesialistik, spesialistik, juga memberikan pelayanan kesehatan dasar. Artinya, ketika fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga, tentu ada pelayanan kesehatan yang diberikan pada tingkat kedua dan tingkat pertama. Begitupun pada tingkat kedua, selain memberikan pelayanan kesehatan spesialistik tadi, juga memberikan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama. Nah, untuk lebih detailnya atau lebih lanjutnya berkaitan dengan jenis-jenis dari fasilitas pelayanan kesehatan tadi yang di slide sebelumnya adalah yang 10 jenis fasilitas pelayanan kesehatan dan beberapa stratifikasi atau tingkatan dari fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Itu bisa saudara pelajari nanti di kebijakan berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang disertakan di dalam Google Classroom mata kuliah ini. Nah, sebelum lebih lanjut kepada slide berikutnya, ada satu ilustrasi yang mungkin perlu kita simak, kemudian menjawab pertanyaannya dan renungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jawaban-jawabannya. Misalnya yang pertama adalah, pernahkah Anda mendapat pelayanan kesehatan? Kemudian yang kedua adalah, di mana Anda mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut? Kemudian yang ketiga, pelayanan kesehatan apa saja yang Anda terima? Nah, ini pasti ada saudara bisa menjawab ketiga pertanyaan ini. Nah, setelah Anda mampu atau dapat menjawab pertanyaan ini, berarti pasti saya yakin kalian sudah pernah mendapatkan pelayanan kesehatan, dan pelayanan kesehatan yang Anda terima itu atau dapatkan itu bisa Anda dapatkan di klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya yang mungkin perlu disimak dan direnungkan juga adalah, bagaimana pendapat saudara berkaitan dengan pelayanan yang sudah didapatkan tersebut. Apakah Anda merasa puas, cukup puas, atau sangat puas? Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, apakah menurut Anda pelayanan tersebut bermutu, sangat bermutu, cukup bermutu, atau kurang bermutu? Kalau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini sebetulnya adalah secara tidak langsung merupakan satu instrumen atau satu alat untuk mengukur tingkat
kepuasan atau tingkat mutu dari satu pelayanan kesehatan. Tentunya dalam perspektif atau dalam versi saudara atau dalam versi konsumen atau dalam versi pelanggan, gitu, dalam perspektif pelanggan. Namun bagaimana sebetulnya mengukur pelayanan kesehatan yang tepat dan terukur sehingga sebuah produk itu dikatakan bermutu dan memberi kepuasan kepada pelanggannya. Nah, ini yang nanti di slide berikutnya kita akan coba diskusikan. Artinya, kalau hanya dari satu perspektif pelanggan saja, ini tidak mencerminkan atau kurang mencerminkan mutu atau kualitas dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, oleh itu perlu satu ukuran untuk dapat mengukur pelayanan kesehatan itu. Oke. Untuk dapat mengukur satu pelayanan kesehatan diperlukan satu petunjuk atau tolak ukur yang dinamakan dengan indikator. Jadi indikator itu adalah satu petunjuk atau tolak ukur atau fenomena yang diukur dari sesuatu yang ingin kita ketahui. Nah, dalam konteks ini karena yang ingin kita lihat adalah pelayanan kesehatan, maka indikator dalam konteks ini adalah petunjuk atau tolak ukur untuk dapat melihat pelayanan kesehatan. Nah, selain indikator juga ada yang namanya standar. Standar ini diartikan atau didefinisikan sebagai suatu pernyataan atau harapan mengenai input, proses, perilaku, dan outcome pada sistem kesehatan. Nah, secara sederhana bisa disebutkan bahwa standar itu menyatakan apa yang kita harapkan terjadi dalam perjalanan kita mencapai atau mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu tinggi, atau dengan kata lain bahwa standar ini adalah sesuatu yang diharapkan dari suatu kegiatan atau penampilan yang disusun atau yang dilaksanakan. Nah, sedangkan yang terakhir atau yang poin berikutnya adalah mutu. Nah, mutu ini disebutkan sebagai tingkat baik dan buruknya sesuatu. Nah, atau mutu juga disebut sebagai kualitas. Nah, menurut Mulyono, mutu atau kualitas itu merupakan tingkat baik buruknya sesuatu. Nah, sebagai satu ilustrasi mungkin ya bisa saya sampaikan bahwa satu objek dalam keadaan baik maka dapat dikatakan bermutu tinggi. Sebaliknya, jika objek tersebut dalam keadaan buruk maka dapat dikatakan objek tersebut bermutu rendah. Nah, kalau kita ilustrasikan lebih konkret lagi, kita melihat objeknya adalah gedung puskesmas misalnya. Kalau kita melihat satu gedung puskesmas kokoh, megah, kemudian berhawa sejuk. Nah, kemudian kita memiliki persepsi tentunya terhadap ciri-ciri yang disebutkan tadi, itu bahwa gedung puskesmas itu bisa dikatakan kondisinya baik, kemudian kokoh bangunannya. Nah, maka kita bisa berpersepsi bahwa puskesmas ini memiliki kualitas yang baik atau yang tinggi atau disebut bermutu seperti itu. Nah, sebaliknya, jika kita melihat atau mendapati satu gedung puskesmas yang terlihat kusam, kemudian rapuh, pengap, kotor, nah, mungkin dari ilustrasi itu atau dari ciri-ciri yang puskesmas yang tadi saya sebutkan, kita akan mengasumsikan atau mempersepsikan bahwa
puskesmas itu berada dalam kondisi yang buruk. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa menganggap puskesmas itu memiliki mutu yang rendah. Nah, sedangkan contoh lain yaitu contoh yang objeknya yang bersifat apa namanya konkret seperti itu atau nyata. Nah, sedangkan ada juga mutu itu dikelompokkan sebagai satu objek yang bersifat abstrak. Contohnya misalnya adalah keramahan petugas kesehatan di satu fasilitas pelayanan kesehatan ketika memberikan pelayanan kepada pasien. Misalnya seorang bidan di puskesmas atau puskesdes gitu. Bidan tersebut misalnya sangat ramah terhadap pasiennya atau masyarakat, maka kemudian masyarakat atau pasien tersebut mempersepsikan bidan tersebut memiliki kualitas pelayanan yang baik seperti itu. Nah, sebaliknya jika bidan tersebut memiliki sifat yang ketus, tidak murah senyum misalnya, maka mungkin bisa dinilai oleh pasien itu bahwa pelayanan bidan itu kurang bermutu atau kurang berkualitas. Nah, selain keramahan tentunya masih atau banyak lagi objek-objek lain yang bersifat abstrak seperti misalnya kecepatan, kemudian ketekunan, empati, kemudian kecepatan. Nah, dalam konteks mungkin petugas rekam medis misalnya di satu pendaftaran, kalau petugas rekam medisnya misalnya bersikap atau komunikatif terhadap pasien, mungkin itu bisa dipersepsikan memiliki kualitas pelayanan pendaftaran yang baik. Sedangkan kalau misalnya petugas pendaftaran di satu fasilitas pelayanan kesehatan yang cuek, kemudian marah-marah dan lain sebagainya, yang dipersepsikan oleh pasien itu memiliki pelayanan yang tidak baik atau tidak bermutu. Nah, itu juga salah satu contoh mutu dalam konteks objek yang abstrak seperti itu. Nah, mutu juga dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi pertama adalah menekankan pada aspek pemenuhan spesifikasi produk kesehatan atau standar teknis pelayanan, artinya prosedur pelayanan kesehatan atau prosedur pelayanan itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan atau sudah ditetapkan. Nah, sementara dimensi yang kedua adalah memperhatikan perspektif dari pengguna, dari pasien, yaitu sejauh mana pelayanan yang diberikan itu mampu memenuhi harapan atau keinginan dari atau kepuasan dari pasien itu sendiri. Nah, contoh atau dimensi yang kedua ini yang di awal slide itu yang tadi saya kemukakan, khususnya pada slide ilustrasi tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dan direnungkan. Nah, itu adalah mutu dalam perspektif atau dalam dimensi pengguna atau pasien seperti itu. Jadi yang mengukur adalah subjektivitas dari si pasien itu sendiri. Oke, mari kita lihat dari ketiga kata ini ada indikator, standar, dan mutu. Jadi ini adalah satu rangkaian di mana ketika kita mau melihat satu pelayanan kesehatan, maka kita akan atau ingin mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan itu bermutu atau tidak, maka perlu adanya standar untuk dapat mengukur tadi pelayanan kesehatan yang diberikan, sehingga kita pada satu kesimpulan atau satu titik kita bisa katakan pelayanan tersebut bermutu atau tidak bermutu. Tiga kata ini akan sangat berperan dalam mengukur tadi tingkat mutu dari satu pelayanan kesehatan. Nah, untuk itu kita lihat contoh berikut. Ini adalah salah satu contoh indikator mutu dari satu pelayanan
pelayanan kesehatan atau satu program kesehatan. Misalnya, ini ada 3 contoh. Pertama adalah panjang badan bayi baru lahir yang sehat rata-rata adalah 50 cm. Nah, kedua adalah berat badan bayi yang baru lahir yang sehat itu adalah 3 km misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah rasio yang baik untuk dokter puskesmas, standarnya adalah 1 dokter berbanding 30.000 penduduk. Nah, ini ketiga ini merupakan satu indikator mutu dari satu pelayanan kesehatan. Kenapa dikatakan indikator? Karena tadi yang namanya indikator itu merupakan satu ukuran, harus ada yang diukurnya. Kemudian yang kedua, ada standarnya atau ada target atau ada harapan, tadi ada standar yang ditetapkan untuk menentukan baik atau buruknya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kesimpulannya tadi, bermutu atau tidak bermutu. Nah, mana untuk kasus yang pertama ini misalnya dari perspektif indikator, ini indikator tadi harus mengukur fenomena atau mengukur sesuatu yang diukur. Apa sih sesuatu yang diukurnya ini? Nah, yang ingin diukur di sini adalah untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, gitu. Untuk program pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, dari mana tadi kalau kita melihat atau mau mengidentifikasi mana indikatornya, mana standarnya, dan mutunya seperti apa. Nah, kalau untuk indikatornya kita lihat panjang badan bayi baru lahir, ini merupakan satu indikator panjang badan bayi, karena kita akan mengukur melihat fenomena panjang bayi, badannya seperti apa. Kemudian harus ada standar tadi. Standarnya berapa? Standarnya adalah rata-rata 50 cm. Kalau 50 cm rata-rata ke atas, 50 cm ke atas, atau sesuai dengan ukurannya 50 cm, itu dikatakan sehat. Seperti itu. Nah, ini mutunya, bermutu. Tapi kalau di bawah rata-rata misalnya, itu tidak sehat, berarti mutunya tidak sehat. Artinya dari sini ada tiga aspek atau 3 komponen: indikatornya, standarnya, dan mutu atau kualitasnya itu sendiri. Begitupun dengan contoh yang kedua dan yang ketiga. Pasti di sini ada yang namanya indikatornya tadi, mengukurnya apa yang diukur, fenomenanya, kemudian standarnya, dan tingkatan atau kualitasnya tadi atau mutunya tadi, kondisinya baik atau buruk, seperti itu, sesuai standar atau tidak sesuai standar. Begitu juga dengan contoh yang ketiga. Ini yang mau diukur adalah misalnya satu fenomena untuk pelayanan kesehatan dasar. Kenapa pelayanan kesehatan dasar? Karena tadi yang kita ukur adalah fenomenanya adalah dokter yang melayani nanti di puskesmas. Nah, ada standarnya. Standarnya berapa? Satu dokter harus melayani 30.000 penduduk. Jadi kalau ada 60.000 penduduk di desa atau kecamatan A, maka dokter yang ada di puskesmasnya mestinya 2. Nah, itu sebagai satu standar yang nantinya bisa mengukur bahwa kira-kira pelayanan kesehatan dasar di puskesmas tersebut itu bermutu atau tidak bermutu. Begitu ilustrasinya seperti itu. Nah, sekarang kita mengacu kepada indikator-indikator apa saja sih yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk kesempatan ini kita hanya batasi 2 fasilitas pelayanan kesehatan saja. Yang pertama adalah rumah sakit dan yang kedua nanti adalah puskesmas. Nah, untuk di rumah sakit itu sendiri ada yang bisa kita acu atau kita pegang, yaitu indikator dari rumah sakit itu kita mengacu kepada SPM atau SPM itu standar pelayanan minimal di rumah sakit. Nah, kebijakan ini mengacu atau SPM ini merupakan satu
keputusan Menteri Kesehatan nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Di dalam ketentuan tersebut itu ada, di dalam SPM ini ada 21 jenis pelayanan kesehatan. Nah, indikatornya atau rinciannya itu ada 96 indikator. Nah, yang 21 pelayanan itu mulai dari pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan bedah, pelayanan persalinan dan perinatologi, kemudian pelayanan intensif, kemudian pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium dan patologi klinik, pelayanan rehabilitasi medik, kemudian pelayanan farmasi, pelayanan gizi, pelayanan transfusi darah, pelayanan gakin, kemudian pelayanan reka medis. Nah, termasuk ke dalam standar pelayanan minimal juga pelayanan reka medis ada, kemudian pengelolaan limbah, kemudian pelayanan administrasi manajemen, pelayanan ambulans, kemudian pelayanan pemulasaraan jenazah, pelayanan laundry juga menjadi salah satu standar pelayanan minimal juga di rumah sakit, pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, dan pencegahan pengendalian infeksi. Nah, selain standar pelayanan minimal, ada indikator lain juga yang bisa dijadikan referensi atau acuan di dalam mengukur kualitas satu atau kinerja satu rumah sakit. Nah, itu di dalam Kamus Indikator Kinerja Rumah Sakit dan Balai. Yang ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Itu meliputi dua area klinis dan area manajemen. Nah, area klinis ini ada 49 indikator, sedangkan area manajemen ada 43 indikator. Nah, untuk kedua kebijakan ini yang mencakup indikator-indikator mutu di rumah sakit sudah saya sertakan juga di dalam kelas perkuliahan daring. Nah, untuk selanjutnya adalah indikator di fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas ada dua kebijakan juga yang bisa kita gunakan untuk dapat mengukur pelayanan kesehatan di puskesmas itu bermutu atau tidak, seperti itu. Nah, yang pertama adalah Permenkes nomor 43 itu tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Nah, ini sebetulnya tidak spesifik menyebutkan untuk puskesmas, tapi indikator ini adalah indikator yang merupakan acuan bagi pemerintah daerah, kabupaten, kota yang ini, yang SPM bidang kesehatan ini, dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh oleh setiap warganya secara minimal. Nah, artinya ini adalah diamanatkan untuk Pemda kabupaten dan kota, seperti itu. Artinya 12 pelayanan kesehatan ini harus wajib sifatnya disediakan oleh kabupaten kota. Nah, kabupaten kota ini tentu dalam pelaksanaannya memiliki unit pelaksana teknis dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Nah, salah satu unit pelayanan teknisnya atau unit pelayanan teknis dari kabupaten kota dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan itu adalah puskesmas. Nah, maka secara tidak langsung ke-12 indikator ini juga menjadi salah satu ukuran bagi puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, untuk detailnya nanti bisa dibaca lebih detail dari referensi yang sudah saya sertakan juga. Nah, selain itu juga ada
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 juga, itu tentang bunyinya tepatnya sih tentang eh, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau disingkatnya PISPK, atau orang menyebutnya dengan indikator kesehatan keluarga, karena yang menjadi ukuran atau unit analisisnya adalah unit analisis di tingkat keluarga seperti itu. Walaupun kuesionernya itu mengukur anggota-anggota keluarga, anggota-anggota yang ada di dalam keluarga itu. Nah, di dalam indikator keluarga sehat juga itu terdiri dari 12 indikator juga, sama kurang lebih dengan eh, indikator SPM bidang kesehatan kabupaten kota. Nah, kalau kita matchingkan antara ke-12 indikator dari kedua referensi ini, paling tidak ada 8 indikator keluarga sehat yang sama atau yang mendukung indikator SPM. Nah, kalau indikator keluarga sehat ini betul-betul memang ditujukan kepada puskesmas seperti itu. Nah, sedangkan kalau SPM ini ditujukannya atau dibebankannya atau menjadi satu kewajibannya bagi Pemda dalam hal ini kabupaten kota. Nah, kalau yang indikator keluarga sehat ini adalah tanggung jawab atau melekat kepada puskesmas itu sendiri. Nah, artinya konsekuensinya atau logikanya adalah ketika puskesmas itu menyelenggarakan atau mengukur indikator-indikator keluarga sehat ini, maka secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten kota. Nah, kalau kita lihat ada 8 paling tidak 8 indikator keluarga sehat yang kemudian mendukung kepada indikator SPM. Misalnya ini keluarga mengikuti KB dan keluarga atau ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini dua indikator ini mendukung kepada indikator SPM, yaitu SPM yang kedua, yaitu setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai dengan standar seperti itu. Nah, ini di matchingkan dengan indikator keluarga sehatnya adalah ya ini keluarga mengikuti KB dan keluarga ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan begitu. Nah, untuk indikator-indikator berikutnya juga bisa dilihat sendiri dan nanti bisa dibaca untuk rincian detailnya di referensi yang sudah disertakan. Demikian mungkin video presentasi yang bisa saya sampaikan sebagai satu pengantar yang mudah-mudahan bisa menuntun saudara untuk dapat mempelajari materi-materi lain yang relevan, yang lebih lanjut lagi dari materi yang sudah disertakan di dalam Google Classroom ini, atau materi-materi lain atau referensi-referensi lain yang dapat saudara eksplor lebih lanjut melalui berbagai sumber pembelajaran lain. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.